Oke, halo semuanya. Di pembahasan kali ini kita bakal bedah tuntas panduan resmi YouTube soal keamanan dan profesionalitas akun. Kalian tahu nggak, banyak banget kreator pemula yang terlalu sibuk mikirin kamera mahal atau cara naklukin algoritma, sampai mereka seringkali lupa sama satu hal yang paling vital, nyawa channel mereka sendiri alias fondasi keamanan dasar. Yuk kita mulai? Coba tebak, 63,5%. Nah, yang bikin angka ini super menarik sekaligus agak ngeri adalah, ini tuh persentase kreator konten yang pernah kena serangan digital dalam 5 tahun terakhir. Bayangin aja, data dari riset PR2 Media dan Aji di Indonesia ini nunjukin kalau lebih dari separuh kreator pernah jadi target. Jadi ini bukan sekedar mitos ya, ini realitas yang benar-benar harus kita hadapi dari hari pertama kita merintis channel. Kebayang gak sih skenario terburuknya? Kalian bangun pagi, mau cek channel, tiba-tiba akses ditolak. Channel kesayangan kalian udah diretas, sumber penghasilan mendadak hilang, dan yang paling parah, kerja keras kalian disandra sama penjahat siber buat diperas atau dipakai nyebarin penipuan. Ini benar-benar mimpi buruk yang sangat nyata, dan bisa langsung ngancurin karir yang susah payah dibangun. Jadi, pertanyaan krusial yang perlu banget kita tanyakan adalah, kenapa sih kreator baru sering banget jadi target empuk buat serangan digital yang fatal kayak gini? Apa karena sekedar kurang paham teknologi? Atau jangan-jangan ada celah fundamental yang sering kelewat waktu pertama kali bikin channel? Jawabannya seringkali balik lagi ke satu kesalahan fatal, yaitu nyampur email pribadi sama channel YouTube publik kalian. Percaya deh, ini tuh nyiptain satu titik kelemahan yang masif banget. Pas kalian pakai email pribadi yang mungkin udah dipakai buat daftar ratusan situs lain yang rentan bocor, kalian tuh secara nggak langsung lagi ngasih peta jalan buat hacker masuk ke channel kalian. Lagi pula, masa urusan bisnis pakai email kayak budi.imut99 gitu? Nggak kelihatan profesional banget kan di mata calon sponsor? Biar lebih jelas, mari kita bandingin cara kerja akun pribadi sama akun brand. Kalau akun Google pribadi, semuanya tuh nyambung jadi satu. YouTube kalian, Google Drive, sampai riwayat lokasi. Kalau hacker berhasil masuk, habis sudah. Mereka bisa ambil semuanya, bahkan bisa ngedoxing data pribadi kalian. Nah, beda cerita kalau kalian pakai akun brand. Akun ini tuh mengisolasi channel kalian. Kalian bahkan bisa nambahin manajer lain buat ngurus channel tanpa harus ngasih password asli. Jauh lebih aman dan pastinya kelihatan sangat profesional. Terus, gimana cara nyiapin fondasi yang benar? Gampang banget sumpah, cuma butuh 3 langkah. Pertama, kalian tinggal bikin akun Gmail baru yang bener-bener fresh, belum pernah dipakai daftar dimanapun. Kedua, pilih nama email yang profesional, misalnya kontak.nama channel. Dan yang ketiga, pas bikin channel di YouTube, pastiin kalian nambahin akun itu murni sebagai akun brand, bukan saluran pribadi. 3 langkah simpel ini bener-bener bakal ngubah segalanya. Oke, perhatiin baik-baik ya, karena ini ada satu pro tip yang krusial banget buat kalian. Email yang kalian pakai buat login ke akun Google Channel kalian, itu nggak boleh sama dengan email publik yang ditaruh di deskripsi YouTube buat keperluan bisnis. Harus dipisah. Kenapa? Ya logikanya gini, kalau hacker aja nggak tahu email apa yang dipakai buat login, gimana mereka mau mulai nebak passwordnya? Ini adalah tameng pertama kalian. Kalau akun baru yang bersih itu udah siap, sekarang saatnya kita kunci rapat-rapat pakai checklist keamanan ultimate ini. Kita mulai dengan pakai passphrase atau frasa sandi. Jadi jangan cuma pakai password biasa kayak kopi 123, tapi pakai kalimat panjang, misalnya 6 Kununka Kilimanjaro. Itu bakal jauh lebih susah dijebol pakai metode tebak paksa. Setelah itu, pastikan kalian rajin ngecek aplikasi pihak ketiga apa aja yang punya akses ke akun kalian. Kalau ada yang mencurigakan, langsung hapus detik itu juga. Nah, ini nyambung ke pro tip penting berikutnya soal keamanan. Kalian pasti udah sering dengar soal 2FA atau autentikasi 2 langkah kan? Tapi dengerin ini baik-baik. Jangan pernah pakai pesan teks SMS buat 2FA kalian. Serius, jangan! Menurut panduan keamanan siber tingkat lanjut, pesan SMS itu nggak dienkripsi dengan baik dan gampang banget disadap atau dialihkan sama hacker yang jago. Sebagai gantinya, kalian mending beralih pakai aplikasi autentikator kayak Google Authenticator. Atau kalau mau yang jauh lebih mantap lagi, pakai kunci keamanan fisik kayak YubiKey atau Google Titan. Dengan kunci fisik ini, seseorang tuh secara harfiah harus nyuri benda kecil ini langsung dari tangan kalian buat bisa masuk ke akunnya. Jadi mau hackernya ada di ujung dunia sana pun, akun kalian bakal hampir mustahil buat ditembus dari jarak jauh. Dan buat kalian yang benar-benar pengen bikin channelnya anti peluru, terutama kalau konten kalian ngebahas isu sensitif atau audiensnya udah mulai gede, kalian wajib daftar di program perlindungan lanjutan dari Google. Ini tuh perlindungan level tertinggi yang dipunya Google.
Program ini bakal mewajibkan penggunaan kunci fisik yang baru aja kita bahas dan otomatis langsung ngeblokir kalau ada file berbahaya yang diam-diam mau nyusup ke perangkat kalian. Tapi ada satu hal yang harus diingat. Secanggih apapun sistem keamanan Google yang kalian pasang, celah terbesarnya itu tetap ada di diri kita sendiri. Makanya, kalian harus super waspada sama yang namanya jebakan sponsor. Ini tuh taktik penipuan atau phishing tingkat tinggi yang sengaja nincer kreator baru, apalagi yang lagi semangat-semangatnya nungguin tawaran endorsement pertama. Biasanya, si hacker bakal nyamar jadi brand terkenal, terus ngirim tawaran palsu ke email publik kalian. Bahkan, Pusat Bantuan Resmi YouTube secara eksplisit ngingetin gini. Sebelum kalian buru-buru balas email dari sponsor, verifikasi dulu keabsahannya. Lakukan riset, cek platform publik resmi perusahaannya, cari nomor telepon resminya, dan pastiin kalau orang yang ngehubungin kalian itu beneran perwakilan sah dari agensi atau brand tersebut. Jangan langsung main percaya gitu aja. Sebenarnya, kita bisa kok mendeteksi jebakan-jebakan ini dengan gampang asalkan kita teliti. Pertama, cek detail alamat email si pengirim. Biasanya, hacker tuh pakai trik salah ketik yang halus banget. Misalnya, nulis support@youtube.com, tapi huruf B-nya ada 2. Poin yang paling krusial, brand yang beneran sah itu nggak bakal pernah nyuruh kalian ngunduh software aneh berformat exe atau SCR. Dan ingat ya, YouTube sendiri nggak akan pernah minta password kalian lewat email, apalagi lewat DM. Jadi dari semua pembahasan kita hari ini udah jelas banget kan kalau keamanan dan profesionalitas digital itu bukan hal yang bisa ditunda-tunda. Itu fondasi utama kalian. Nah, pertanyaan terakhir dari saya buat kalian. Rela nggak sih kalian ngebahayain masa depan dan kerja keras di channel kalian cuma gara-gara satu klik yang ceroboh? Atau kalian mau meluangkan waktu 10 menit aja buat ngeaudit ulang pengaturan keamanan Google kalian sekarang juga? Pilihan ada di tangan kalian ya. Tetap aman dan selamat berkarya. Oke.